Kepala Dinas Penanaman Modal DKI Beni Aguskandra dalam rapat dengan DPRD DKI Jakarta, menuding pemerintah pusat sebagai pihak penerbit surat keterangan pengecer alkohol Holy Wings. Namun, tudingan tersebut berbalik, ketika investigasi media Detik menunjukkan izin itu justru diterbitkan oleh Beni sendiri. Lebih parahnya lagi, Beni mengatasnamakan Gubernur Anies Baswedan. Lalu, bagaimana seharusnya sikap Gubernur Anies Baswedan menangani kasus yang dapat disebut sebagai sebuah kebohongan publik ini? Begini penjelasan Direktur Eksekutif Kajian Seputar Kota Kasta, Didio Afandi. Bagaimana Pak? Ya gini. Ini saya hari ini tersentak juga ya, baca statement Gubernur Pak Anies Baswedan bahwa beliau mengatakan tidak ada ampunan bagi mereka yang telah melanggar aturan. Begitu mungkin rupanya jika setiap keputusan dan ketegasan Gubernur Anies kita narasikan. Nah, pemahamannya jangan hanya Holy Wing dong, gitu. Juga internal, karena rupanya Holy Wing, dinas PTSP itu mengeluarkan izin, gitu. Pak Gubernur juga harus menertibkan anak buahnya yang jelas-jelas berbohong mengatakan bahwa semua izin Holy Wing itu entah seperti apa pihak mereka memainkan sistem sehingga tidak lewat di kami, tapi terbit izinnya. Jelas-jelas ada bukti bahwa PTSP mengeluarkan izin. Artinya sekarang juga konon pengajuan izin melalui online OSS ya, online submission itu juga itu ternyata bisa diakali ya, karena biar gimana yang enter yang itu pemegang passwordnya, jadi ini harusnya terbuka. Jadi harus dari internal juga Bang ya, Pak Anies harus melakukan tindakan tegas terhadap internal. Dan pengawasan ini berkurang. Pengawasan ini berkurang karena biar gimana pemerintah DKI ini punya aparat pengawasan. Satpol misalnya yang ada sampai ke tingkat kelurahan, kecamatan. Di wilayahnya ini kan juga bisa memonitor tentang penyelenggara hiburan yang tidak memiliki izin. Pernah terjadi beberapa kali pada saat pandemi, banyak klub-klub hiburan itu disegel dengan alasan melanggar jaga jarak itu, kerumunan, melanggar kerumunan. Pada saat itu harusnya dilihat apakah mereka berizin apa tidak. Ini kan kebobol 2 kali. Dan ingat, carut marut perizinan ini bukan sejak sekarang. Itu sejak zaman dulu, saya tahu sekali, mungkin udah 10 tahun. 10 tahun itu udah ada perizinan yang bermasalah yang sekarang ya tetap berjalan. Dari momen ini, ya itu kan juga warisan daripada gubernur-gubernur sebelumnya. Pak Anies harus menyelesaikan itu, dan dia tidak boleh mewariskan masalah-masalah orang yang melanggar perizinan. Nah itu Bang, kemarin kepala dinas dari PTSP itu kan dipanggil oleh DPRD, terus terbukti berbohong itu. Nah, Anies harus melakukan tindakan tegasnya seperti apa? Itu pelanggaran berat, ya dipecat lah. Itu kan pemohongan publik. Kita pikirkan wah benar nih yang mengeluarkan izin adalah BPKM. Ternyata ada bantahan bahwa pemberian izin itu levelnya pada provinsi. Itu pemohon publik. Anggota Dewan Kebon Siri itu dibohongin mentah-mentah. Kita juga kaget. Ada sebuah media mainstream menjelaskan, menginvestigasi tentang itu, dan dia punya bukti bahwa ada perizinan yang dikeluarkan oleh dinas PTSP gitu. Masalahnya memang penertiban ini terkait juga akan terjadi pemutusan hubungan kerja yang nggak sedikit jumlahnya. Kita harus cari solusi yang terbaik gitu. Di suatu sisi juga kalau ini dibiarkan, berapa kerugian pendapatan daerah yang tidak terpungut. Ini juga akan menjadi duduk bareng, kawan-kawan di DPRD duduk bareng, ajak juga tokoh masyarakat, ajak juga instansi untuk mencari solusi. Jangan asal seolah-olah wah tegas. Jangan tegas terhadap Holy Wing aja, tegas kepada siapapun. Itu baru pemimpin.
Nah, Kasta kemarin juga sempat melakukan investigasi Bang Ya, di beberapa ya lokasi. saya melakukan investigasi di kemarin di daerah Kemang. Wah, masih ada. Hari Minggu itu kita ke Kemang masih ada banyak. Yang udah puluhan tahun tempat-tempat hiburan yang tidak berizin. Itu terbukti dari kwitansi, dari bilnya. Ternyata kita hanya dikenakan 10%. Begitu juga di Tebet. Saya udah investigasi juga, saya tanya juga penguasa-penguasa Tebet. Rata-rata banyak tempat-tempat hiburan, tempat segala macam kopi shop itu dibangun yang zonasinya sebenarnya zonasi perumahan. Ini juga masalah. Yang kata kuncinya adalah ayo kita cari solusi agar ekonomi rakyat, masyarakat UMKM tetap berjalan, tapi aturan jangan dilanggar. Nah, selain PTSB, dinas terkait layanannya apa Bang yang perlu dievaluasi? Iya, sekarang pengawasan kan dari segi pajak ada pengawas pajak dong. Yang mereka mendapat intensif 10 kali gaji itu, sekali gaji itu kan gila. Mereka melakukan pengawasan. Dan juga Satpol yang punya perangkat untuk penegakan perda. Nah, ada dua hal. Saya berpikir ada dua hal. Apakah memang seperti misalnya Holy Wing dan yang lain-lain tidak mengurus perizinan karena mereka punya sesuatu di belakangnya, atau jangan-jangan mereka dipersulit perizinannya hingga mereka ada dalam izin abu-abu yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Siap, Bang. Oke, terima kasih Bang.